Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Khairani. Saya salah satu peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, Angkatan 12, Kelompok 3. Pada video ini, saya akan menjelaskan isu manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN itu? Analisis isu manajemen ASN itu berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang ada di unit satuan kerja. Analisis ini bertujuan untuk menemukan akar penyebab masalah, sehingga jika diketahui penyebabnya, dapat diberikan solusi penyelesaiannya. Selanjutnya, jabatan fungsional guru. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Pada bab 6, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan kenaikan pangkat, bagian ke-1, pengelolaan kinerja. Pasal 17. 1. Pengelolaan kinerja jabatan fungsional guru terdiri atas A. Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi. B. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja. C. Penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja. Dan D. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Nah, dalam dunia kerja, seorang guru sebelum melaksanakan pekerjaannya wajib mempersiapkan perangkat ajar yang menarik agar peserta didik bersemangat dalam prosesnya. Namun, di dalam proses pembelajaran terdapat isu-isu terkait proses pembelajaran, terutama pada pembelajaran matematika, materi pecahan. Isu yang terlihat yaitu 1. Keterbatasan bahan ajar buku. 2. Kurangnya media ajar yang dapat divisualisasikan. 3. Rendahnya minat siswa pada pelajaran matematika. Identifikasi isu. 1. Keterbatasan bahan ajar buku. Keterbatasan bahan ajar seperti buku yang disediakan di sekolah begitu minim. Hanya terdapat beberapa buku saja dan hanya sebagian siswa yang dapat menerimanya. Itu pun tidak dapat dibawa pulang untuk dipelajari kembali, sehingga minimnya informasi yang siswa dapatkan. Tidak hanya itu, buku yang siswa dapat masih buku lama dan belum mengikuti kurikulum merdeka. Dampaknya, siswa menjadi terganggu dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, hasil belajar yang rendah. 2. Kurangnya media ajar yang dapat divisualisasikan. Di sini terlihat media ajar yang diterima siswa begitu minim, dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Dampaknya, siswa kekurangan motivasi belajar sebab tidak ada media yang digunakan. Yang kedua, siswa cepat merasa bosan dalam mengikuti proses belajar. 3. Rendahnya minat siswa pada pelajaran matematika. Terlihat rendahnya minat siswa pada belajar matematika dikarenakan dalam benak siswa matematika pelajaran yang sulit, terlebih dalam operasi hitung. Dampaknya, proses pembelajaran yang membosankan. Yang kedua, materi yang diberikan begitu sulit dipahami. Yang ketiga, hasil belajar menjadi rendah. Menentukan isu menggunakan USG. Dapat terlihat pada tabel hasil analisis menggunakan teknik USG, isu paling prioritas atau utama, atau disebut juga dengan core issue, yaitu rendahnya minat siswa pada pelajaran matematika. Selanjutnya pada teknik Fishbone, atau disebut juga dengan tulang ikan. Teknik Fishbone menggunakan 4S. Yang pertama, sistem. Pada sistem terlihat proses pembelajaran masih konvensional. Yang kedua, surrounding. Terlihat di sini suasana belajar yang masih membosankan. Yang ketiga, supplier. Kurangnya bahan ajar yang diterima pada siswa. Yang keempat, skill. Rendahnya penggunaan media pembelajaran yang interaktif, memanfaatkan teknologi, alat peraga, dan permainan. Sehingga pelajaran matematika di benak siswa menjadi kurang diminati ataupun menjadi pelajaran begitu sulit.
karena yang diterima siswa pembelajaran yang konvensional dan siswa merasa bosan setiap menerima pelajaran matematika. Solusi dan gagasan kreatif yang dapat saya berikan, yang pertama, mengubah persepsi siswa pada pelajaran matematika dengan metode pembelajaran yang menarik. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang interaktif, memanfaatkan teknologi, alat peraga, dan permainan. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang nyaman. Yang keempat, memberikan perhatian ekstra pada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.